Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi untuk Lintas Manado Pagi di edisi yang spesial banget. Hari ini hari Kamis 22 Desember 2022, di mana ini juga kita memperingati Hari Ibu untuk Indonesia ya. Selamat pagi juga untuk Anda yang dari tadi sudah setia bersama kami. Dan di forum kedua bersama saya Steve Kolibu dan ada rekan saya. Ya, Velki Mecun. Selamat pagi Ki ya. Pagi Steve. Oke Steve, saat ini juga kita sudah kedatangan ya salah satu narasumber dari seorang guru. Oke. Jadi memang narasumber kita ini adalah juga merupakan fasilitator nasional proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ya. Luar biasa. Baik, kita sapa Steve untuk narasumber kita yang hadir saat ini, Ibu Jevi Jane Malyangkai SPD. Apa kabarnya Bu Jane? Masyarakat Sulawesi Utara ataupun juga yang sementara menyaksikan kita di live streaming kami di Facebook juga bisa mendengarkan suara Ibu yang luar biasa ini. Iya, terima kasih. Salam sehat Bu. Salam sehat untuk semuanya, luar biasa. Pertemuan yang indah. Asik. Iya, karena ini hari Ibu ya, Pak Jadi ya. ya betul Iya. sekali, Hari Ibu. Jadi memang ini hari spesial untuk mama-mama ini Steve. Hari Ibu juga tidak hanya untuk seorang ibu gitu ya. Karena ibu ini sosok yang penting dalam satu keluarga. Aktivis perempuan ada Ibu Elsia Kawengan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dan sebentar juga ada penelpon yang akan kita kasih waktu untuk memberikan komentar ataupun bertanya kepada kedua narasumber kita. Mungkin Ibu bisa juga bagi pengalaman dari sisi seorang guru, seperti apa sih peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak. Memang peran seorang ibu ini sangat-sangatlah besar sekali ya baik dalam keluarga, masyarakat maupun terutama dalam pendidikan juga. Karena memang background saya sebagai seorang guru, jadi bagaimana saya bisa berperan aktif sebagai seorang ibu, bagaimana kita memberikan teladan buat mereka. Artinya dengan pendidikan yang sekarang ini melalui kurikulum Merdeka yang sedang dilaksanakan oleh berbagai macam jenjang pendidikan. Nah, tentunya peran kita sebagai seorang guru, terutama sebagai ibu, jadi bagaimana memberdayakan untuk peserta didik dengan merangkul mereka, bukan hanya berorientasi pada pencapaian hasil dari akademik dari peserta didik. Karena kalau kita hanya melihat sistem akademik itu, keberhasilan sangat kurang. Tetapi ketika orientasi kita robah, kita alihkan lebih kepada soft skill mereka, maka otomatis intelligence mereka juga akan ikut serta. Jadi kalau kita memang berperan seperti itu, apalagi sebagai ibu, jadi bagaimana kita mau merangkul peserta didik kita sehingga mereka benar-benar bukan hanya memiliki skill yang bagus dalam hal keterampilan mereka, tetapi juga dalam hal spiritual dan juga emosional mereka dan juga karakter mereka benar-benar terbentuk begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Steve. Betul. Kita melihat tema untuk Hari Ibu tahun 2022 ini, Steve. itu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Oke, mungkin kita lagi ke Mem Jevi lagi Bu. Oke. Mem Jevi, sebagai seorang guru, menurut Mem Jevi ini makna Hari Ibu itu apa sih sebenarnya? Makna Hari Ibu, silakan. Kalau menurut saya ya makna Hari Ibu memang kan karena kita selalu memperingati setiap tahun dan ini kalau tidak salah Hari Ibu ini yang ke 94 ya Pak ya. Iya. Nah, makna Hari Ibu sebenarnya ibu itu menjadi sosok yang sangat penting di dalam keluarga. Istilahnya sebagai jantungnya keluarga ya Pak ya. Kalau kita melihat konteksnya dari dalam satu keluarga. Jadi memang perannya sangat penting, bisa menjadi sebagai seorang menteri pendidikan di dalam keluarganya. Itu peran ibu karena dia akan mendidik anak-anak dan itu juga akan dibawa ketika kita memiliki pemahaman seperti itu tentunya dengan hal itu bisa kita bawa di dalam lingkungan pendidikan. Jadi kalau mental kita sudah siap sebagai seorang ibu, tentunya hal-hal yang mungkin di luar dari konsep kita sebagai pengajar, ketika kita akan mendidik peserta didik, hal-hal positif itu akan kita bawa. Luar biasa. Iya. Ya. Oke. Seperti itu Pak. Iya. Ya, mungkin juga Bu, Mem Jevi bisa bercerita atau membagi pengalaman ini karena Mem Jevi ini seorang guru, jadi ada peran ganda juga ya, selain mengurus rumah tangga tentu juga harus memikirkan pekerjaan. Seperti apa pembagian
pekerjaan ini, pembagian tugasnya ini. Silakan. Iya. Memang peran seorang ibu ini istilahnya lebih besar ya, tulis seperti itu ya Pak ya. Jadi membuat catatan mana yang prioritas. Karena ketika saya berada di lingkungan sekolah, peran saya tentunya sebagai seorang pendidik, sebagai guru. Tetapi kembali lagi ke rumah, apapun itu, saya tidak akan bisa membawa menjadi satu alasan bahwa oh saya ini seorang pekerja, saya seorang guru atau saya ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan dan saya mengesampingkan tugas sebagai ibu. Tidak seperti itu. Jadi apapun pekerjaan yang saya lakukan ketika saya berada kembali ke rumah, peran saya benar-benar saya harus lakukan bagaimana melayani suami, anak-anak, jadi mempersiapkan asupan gizi, jadi sebagai Menteri Kesehatan juga Pak buat anak-anak. Jadi kalau mereka Menteri Kesehatan dalam keluarga, tadi Menteri Pendidikan ya, karena dalam hal mendidik anak, kemudian dalam hal keagamaan. Iya betul. Iya, jadi mau menanamkan bagaimana menjadi yang berakhlak, kemudian sebagai manajer juga berperan Luar biasa, mengatur keuangan. Banyak peran Bu ya. Iya, jadi memang lebih luas. Belum kalau nanti ketika ada hal tertentu yang harus dipersiapkan, belanja ke pasar dan lain sebagainya. Nah, itu peran seorang ibu itu memang sangat-sangat luar biasa. Menteri Keuangan juga Iya. ternyata. Bu Elce, kemudian juga Mem Jevi, kita akan break sejenak. Dan juga Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dalam dialog Forum Konoma Pagi dan melanjutkan tadi topik Hari Ibu, yaitu dengan tema perempuan berdaya Indonesia maju. Dan bagi para pendengar juga dan pemirsa FB yang akan menyampaikan komentar, boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Sudah boleh untuk bisa bergabung di live streaming kami di Facebook RRI Manado, tinggal dicari RRI Manado. Kemudian juga mungkin mau memberikan selamat Hari Ibu juga ke Kalau dari Mem Jevi sendiri nih Mem, seperti apa ini tantangan mengurus anak-anak ini, baik yang di rumah ataupun juga yang di anak sekolah? didik dan juga anak kandung ya Bu. Iya. Jadi begini Pak, kalau saya perannya sebagai seorang guru di sekolah, ketika saya memandang peserta didik sebagai seorang ibu, anak ini melakukan kesalahan lalu memberikan punishment, memberikan hukuman. Nah, kalau bagi saya memandang sebagai seorang ibu tentunya ada hal-hal yang kita harus tanamkan kepada peserta didik, tentu yang mengedukasi mereka. Lalu kemudian memberikan sanksi, tetapi sanksi yang mengedukasi. Saya coba memberikan tugasnya itu dalam hal kerohanian, walaupun saya bukan guru agama. Ya itulah mungkin peran kita kalau kita benar-benar berperan sebagai seorang ibu, walaupun kita sebagai pekerja, sebagai guru, tetapi ada peran tertentu yang bagaimana kita bisa benar-benar mengayomi peserta didik, mengempower mereka, sehingga mereka juga bisa berhasil dengan baik. Oke, luar biasa ya. Ini yang saya bold, yang saya garis bawah ini sanksi yang mengedukasi ya. Yang ingin saya tanyakan sebelum kita sambung ke penelpon, kalau sanksi yang bersifat sedikit membuat sakit anak, apakah itu boleh juga Bu dilakukan? Silakan. Memukul ya. Mungkin mengajak sedikit dengan. Kalau yang seperti itu sebenarnya tidak bisa dilakukan Pak, karena sanksi untuk fisik memberikan pemukulan, karena apalagi kalau kita melihat kembali kepada peserta didik yang generasi sekarang, ya generasi X ditambah dengan generasi Alpha, ya mereka perlu pendekatan sebagai seorang sahabat. Jadi kita bukan berperan hanya sebagai orang tua yang hanya menyuruh memerintah, tetapi kita memberikan contoh kepada mereka. Mau memungut sampah kita terlebih dahulu yang melakukan itu, baru peserta didiknya akan mengikuti. Begitu juga di rumah. Seperti itu. Jadi memberikan menjadi contoh begitu ya, Mem, ya. menjadi sahabat buat anak-anak. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Emansipasi. Ibu Naeman kata. Oke, Ibu Naem. Dari saya paling penting memang di keluarga itu seorang ibu. Terima kasih sangat bagus. Ini Ibu Ame Kaima. Ibu Ame di Kaima. Oke, Pengetahuan untuk hal penggunaan media sosial. Jadi saya juga lebih kepada mengajarkan anak-anak bagaimana bijak dalam bermedia sosial, sehingga mereka tidak asal menuliskan sesuatu, apalagi hal-hal negatif, atau misalnya menuliskan status-status yang tidak sesuai. Nah, seperti itu memang komunikasi-komunikasi yang seperti itu yang memang harus ditanamkan kepada anak-anak untuk juga mereka aktif juga dalam hal kerohanian.
Selain ada kerohanian, ada olahraga yang harus mereka, jadi kita salurkan mereka kepada hal-hal yang lebih ke hal positif, supaya benar-benar ketika anak itu aktifnya ke hal yang positif. Nah, hal-hal yang ingin disampaikan mereka cerita ke orang tua, tidak ke orang lain, karena memang peran kita sebagai seorang ibu ini tidaklah mudah, karena ketika kita juga capek, lelah atau bete, mungkin dalam keadaan kita lelah, karena tidak mungkin secara manusiawi itu ya Pak ya. Kita ada waktu-waktu tertentu mungkin sedang lelah atau ada masalah dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa membawa itu kepada anak-anak. Kemudian mereka menjadi menjadi objek untuk kita harus marah kepada anak-anak. Sebagai seorang ibu juga memiliki peran lain dalam arti berteman dengan orang atau mengedukasi juga sesama kepada ibu-ibu lainnya, misalnya ibu-ibu yang masih muda, untuk mereka lebih kepada self control, mengontrol emosi, karena bisa jadi hal-hal seperti itu juga akan memberikan dampak yang negatif. Jadi itu juga seperti itu sih Pak. Ya, motivator bagi ibu-ibu yang lain. Shalom Ibu narasumber. Shalom Pak, ya apa kabar? Oh, hari Ibu ini yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang ini ya, dia sebagai pengajar, sebagai ibu rumah tangga. Jadi dia sama dengan the grade of the teacher. Jadi dia sama dengan guru yang agung. Tetapi dia harus takut akan Tuhan. Betul. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kita tidak menjadi guru yang agung. Jadi baik. Apa yang kita lakukan di dalam rumah, itu memang benar-benar itu tujuannya kepada Tuhan. Baik. Bagaimana kita menghadapi setiap anak yang benar-benar anak sudah terpengaruh dengan dunia ini. Baik. Karena tidak semua anak sama. Kita mendengar ibu sekarang ini sudah bisa jadi pemimpin. Iya. Kenapa? Pak, Kenapa? Karena sudah menjadi guru yang agung. Karena itu sudah sentral. Sudah apa? Sudah menjadi sentral. Baik. Sentral bagi keluarga dan sentral bagi murid-murid. Betul. Baik. Berarti karena guru yang agung itu dari Tuhan. Oke. Telepon yang terakhir kita mungkin dari Mem Jevi dulu bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak, luar biasa ya Pak ya untuk pernyataan dan juga pertanyaannya kita sharing. Jadi kalau buat saya untuk menanggapi ketika kita memiliki mungkin anak atau kami juga berada di dalam lingkungan sekolah yang tentunya berbeda-beda peserta didiknya, tidak semua kita bisa atur atau semua bisa menyesuaikan dengan apa yang diharapkan. Tetapi kembali lagi kepada peran sebagai seorang ibu. Tentunya orang seperti sering mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi perkataan kita harus benar-benar bukan hanya mengedukasi ya. Seperti Bapak bilang kalau kita berdasarkan firman ya semuanya harus seperti itu ya. Berdasarkan dengan agama kita masing-masing. Tetapi saya juga sebagai Kristiani saya lebih mengedepankan itu. Jadi perlakukan anak itu walaupun dia pun seolah-olah sudah hilang. Tetap kita mendoakan mereka, tetap juga kita kita memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa karena ke depan kita tidak pernah tahu. Kita hanya memberikan mengedukasi mereka sesuai dengan pemahaman kita. Kalau kita mau pakai dengan firman, itu akan lebih baik. Kita mau pakai dengan hal-hal yang positif, silakan. Karena itu nanti ke depannya itu bukan kita yang mengatur, tapi nanti Tuhan yang mengatur anak ini menjadi seperti apa nantinya. Tetapi peran kita sudah kita lakukan sebagai seorang ibu. Jangan pernah kita memperkatakan mereka hal-hal yang negatif. Oh kamu nanti seperti ini. Atau mengatakan hal-hal yang memberikan kritik yang destruktif, yang bukan membangun anak. Boleh memberikan kritik, tapi yang membangun, yang konstruktif, yang membangun mereka. Sehingga anak-anak terbentuk dengan mereka kuat. Dan
mereka pantang menyerah. Jadi itu anak-anak sekarang seperti itu yang harus kita bangun kepada jiwa mereka, hati mereka. Jadi pendekatan semua juga dengan hati. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita share kepada anak-anak. Kadang-kadang juga keluar kata-kata yang sebenarnya tidak patut untuk dikeluarkan ya, apalagi oleh seorang ibu. Iya, dan itu tidak boleh sama sekali diperkatakan kepada anak-anak, anak sendiri maupun peserta didik. Nah itu yang memang dalam kurikulum Merdeka itu memang sementara digali karena ada yang pembinaan karakter yang P5. Terakhir Mem Jevi, Mem singkat Mem. Ya, terima kasih. Kalau saya menambahkan apa yang Ibu Elsa sampaikan, jadi peran kita sebagai ibu benar-benar harus sebagai seorang ibu, bukan seorang ayah. Jadi nanti ada porsinya untuk ayah. Jangan kita menjadi berperan, artinya ketika ada suami, ya perlakukan suami benar-benar dia adalah kepala rumah tangga, bukan kita yang memerintah. Jadi apapun pekerjaan kita, baik kita menjadi seorang kepala atau seperti apa di luar sana dalam job kita, tetapi ketika kita kembali ke rumah, kita harus tunduk kepada suami. Karena itulah yang memang kalau kita mau baca firman, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau kita sudah seperti itu, pasti persoalan-persoalan yang akan kita lewati akan bisa terselesaikan. Oke, Itu. baik. Terima kasih Mem Jevi Jane Mailangka juga ya sudah bisa hadir di studio. Terima untuk, kasih. kalau Ibu Mem Jevi dan juga Ibu Elsa bisa bergabung di Forum Kauna pagi hari ini. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung. Mohon maaf sekali tidak bisa kami angkat semua penelpon yang masuk pagi ini maupun juga yang sudah menonton di Facebook RRI Manado.